Tangan itu bisa menjadi tanda kesuburan seorang wanita. Demikian juga dalilnya adalah hadis riwayat Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur di dalam musannafnya bahwa Umar radhiyallahu anhu sebelum menikahi Ummu Kulsum putri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Umar menyingkap betisnya, ya, menyingkap betisnya. Berarti menunjukkan telapak kaki betis boleh dilihat sebelum dilamar, karena menunjukkan kesuburan seorang wanita. Kalau wajah jelas menunjukkan kecantikan, ya. Telapak tangan juga menunjukkan kesuburan. Oleh karena itulah para sahabat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan yang bagi an yakuna nadruhu ilaiha qabla al-khitbah, hendaknya dibolehkannya melihat kepada wanita tersebut sebelum dilamar, bukan sesudah dilamar. Hatta in karihaha tarokaha min ghairi idza, hingga apabila dia membencinya, tidak berkenan untuk melamar dan menikahinya, maka dia bisa meninggalkannya tanpa menyakiti hatinya. Ya, sebelum lamar ya dulu, kalau cocok teruskan lamar, kalau enggak tinggalkan. Sebagian ulama ada yang membolehkan melihat wajah, telapak tangan, telapak kaki, kemudian rambut. Ya, mungkin karena rambut bisa menjadi tanda keindahan wanita. Jadi itu mungkin pendapat yang bisa diambil, ya. Ada pun tadi seluruh badan kecuali kemaluan juga. Tapi umumnya ulama mengambil pendapat wajah, telapak tangan dan telapak kaki itu yang ada dalilnya. Awal bisawab. Tapi sekali lagi ilmu yang kita pelajari ini, kalau kita ajarkan kepada pemuda-pemudi kita sekarang kayaknya aneh banget. Aduh, saya mau udah lihat semuanya, gitu kan. Saya udah tahu wajahnya bagaimana, rambutnya gimana. Tapi ini memang ilmu yang harus diamalkan, ya, memang yang harus diamalkan. Mengisyaratkan kalau para ulama dulu sepakat semuanya bahwa yang namanya wanita itu harus menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ada yang mengatakan wajah juga aurat. Dari sini ada nggak ulama yang kemudian mengatakan bahwa wanita boleh nggak berjilbab? Nggak ada. Orang mau nikahin aja harus boleh lihatnya hanya sebatas itu, ya kan? Jadi pendapat lemah sekali kalau ada seorang ulama mengatakan jilbab itu tidak wajib. Itu bahkan bukan lemah, tapi menyelisih syariat, menyelisih para ulama. Baik. Jadi dibolehkan melihat kepada wanita yang akan dilamar. Nah, berikutnya kemudian kita masuk kepada bab al-khitbatu, yaitu melamar. Apa itu khitbah? Nah, jadi jangan keliru ya dengan khutbah. Tulisannya sama Pak, Bu, tapi bacanya beda. Doma sama kasroh. Khitbah melamar, khutbah Jumat. Jadi jangan ketika ada ustaz datang, Pak Ustaz khitbah di sini ya. Tadi mau ngelamar di sini. Begitu juga khotib dengan khotib beda. Kalau khotib itu orang yang melamar wanita. Jadi kalau kita tanya, Anda khotib atau khotib? Khotib itu orang yang melamar wanita. Kalau khotib orang yang berkhutbah. Itu bahasa Arab ya. Jadi harus hati-hati panjang pendeknya, bisa merubah makna. Karena kata dasarnya sama, khotobah yakhtubu yang artinya berkhutbah, atau bisa juga diartikan melamar.
Apa itu khitbah? Dia tolabuz zawaj minal mar'ah, yaitu meminta kepada wanita untuk menikah dengannya. Bil wasilatil ma'rufati bainan nas, dengan wasilah yang dikenal di antara manusia. Jadi menunjukkan bahwa caranya, wasilahnya dikembalikan kepada tradisi masing-masing. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Sehingga kalau menyelisih syariat, ya tidak pantas, jangan dilakukan, tinggalkan. Contoh seperti bagaimana orang barat melamar seorang wanita. Bagaimana caranya? Di depan orang banyak bersimpuh, memberikan tangan, will you marry me? Itu gak boleh. Walaupun itu memang tradisi yang ada di antara mereka, tapi menyelisih syariat. Kenapa menyelisih syariat? Coba wanita dilamar di depan orang umum seperti itu, ya kan? Sama saja memaksa wanita itu untuk menerima. Coba kalau ditolak, udah dia mau nolak juga nggak enak. Kalau ditolak pun bisa saja menyakiti hati laki-laki ini. Walaupun boleh misalnya seorang laki-laki datang langsung kepada wanita, mengutarakan niatnya untuk melamar dan menikahi wanita ini secara langsung, tidak lewat walinya juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma nggak seperti itu juga di depan banyak orang. Udah gitu kemudian langsung ngasih cincinnya, memakaikan cincinnya. Udah dikasih cincin yang mahal, akhirnya nggak jadi. Kan sayang, mana nabungnya lama, batal. Jadi kalau di kita, Masya Allah, tradisi kita bagus. Kalau melamar seorang wanita itu biasanya nggak langsung sendirian. Tidak langsung sendirian datang kepada keluarga wanita tadi, tapi biasanya bawa orang tuanya, bahkan bawa tokoh masyarakatnya, lebih etis ya kan, lebih etis sesuai dengan adat ketimuran, sehingga dia tidak secara langsung dengan sendirinya mengutarakan niatnya, malu melalui orang lain yang dituakan dan sebagainya. Itu bagus. Intinya bagaimana cara mengkhitbah itu dikembalikan kepada tradisi masing-masing, asalkan tidak melanggar syariat. Biasanya datang, tapi ya boleh juga bawa oleh-oleh, bingkisan, buah tangan, boleh. Masa ya kemudian datang tangan kosong ya. Walaupun memang belum resmi diterima kan, ibaratnya lah buah tangan lah ya, mempererat silaturahim, mempererat antara dua keluarga besar nantinya kan, datang dengan orang tuanya. Kadang-kadang di sebagian tradisi, Masya Allah, diawali dengan pembukaan pantun-pantun gitu. Ya gak apa-apa, gak ada masalah ya kan. Intinya jangan kemudian lama sekali pantunnya, akhirnya gak jadi mengutarakan karena malu. Itu namanya khitbah. Fa in hasalatil muwafaqah, maka apabila sudah terjadi kesepakatan, artinya pihak laki-laki melamar, pihak wanita menerima. Kalau yang menerima walinya, wanitanya nggak mau, gimana? Ya nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh seorang ayah memaksakan anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dia tidak cintai. Nikahnya bisa dibatalkan itu. Tapi kalau anak gadis, kalau misalnya ada yang melamar, kemudian walinya bertanya, kamu mau nggak sama dia dilamar? Terus dia diam, itu menunjukkan muwafaqah, persetujuan. Wa idnuha sumatuha,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izinnya itu ketika anak gadis itu diam. Jadi kalau dia diam, berarti dia setuju. Kalau dia nggak setuju, dia harus bilang, nggak boleh diam. Takut sama bapaknya, ya nggak apa-apa, bilang aja. Karena bapaknya nggak boleh memaksa. Baru kalau janda harus bilang. Kalau dia mau harus bilang, ya saya mau. Diamnya janda tidak menunjukkan ke persetujuannya atau keredoannya. Jadi kalau misalnya ayahnya bertanya kepada anak perempuannya yang janda, kamu dilamar oleh fulan mau enggak? Terus dia diam, berarti belum setuju. Kalau dia setuju, dia harus bilang, ya saya mau. Minimal gak usah bilang ya saya mau, nganggup udah cukup lah, atau nah, itu menunjukkan persetujuan. Nah, jadi kalau sudah terjadi persetujuan, maka itu baru janji untuk menikahi, belum resmi menikah. La yahillu lil khatib biha syai'un minal maktubah, maka tidak dihalalkan bagi laki-laki yang melamar itu sedikit pun dari wanita yang dilamar. Baru tunangan, baru dilamar, belum resmi jadi istrinya, masih belum boleh dipegang-pegang, masih belum boleh digoncengin, masih belum boleh dibawa kemana-mana, masih belum boleh berduaan di dalam kamar, karena belum nikah. Walaupun sudah dilamar, sudah disetujui, jadi masih tetap wanita yang asing. Terus kalau ditolak, ya sudah, dia harus baliklah dengan legowo, jangan maksain. Ditolak, Pak kasihan ini Pak, masa ditolak? Ya udah ditolak. Kadang-kadang ada pihak wanita itu menolak tapi dengan secara halus. Mohon maaf ya, anaknya masih mau kuliah. Itu berarti menolak. Jangan diterusin. Sampai kapan Pak? Itu berarti menolak secara halus. Berarti harus tahu diri pihak laki-lakinya. Oh berarti dia nggak mau gitu. Mohon maaf ya, anaknya belum siap. Siapnya kapan Pak? Kalau sudah ada jawaban seperti itu, berarti itu menolak secara halus. Berarti pihak laki-laki harus tahu diri, harus mundur, jangan memaksa. Jadi intinya kalau sudah disetujui, berarti itu hanya sekedar janji untuk menikah. Jadi tidak boleh kemudian dibawa kemana-mana. Dan seorang wali bolehkah menolak lamaran dari seorang laki-laki kepada putrinya dengan alasan tertentu? Padahal putrinya mau. Contoh gini, yang lamar ini udah punya istri, dia ngaku terus terang, tapi wanitanya mau menjadi yang kedua, tapi walinya nggak mau. Boleh nggak walinya ini kemudian menolak? Tidak setuju? Apakah penolakan itu syar'i apa enggak? Menurut sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia mengatakan boleh seorang wali itu menolak menikahkan putrinya disebabkan laki-laki itu sudah menikah, meskipun laki-laki itu agama dan akhlaknya baik, seperti yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, melarang Ali menikah ketika Fatimah masih hidup. Dari situ wali punya power. Walaupun anak perempuannya mau nggak apa-apa ya, saya mau jadi istri kedua nggak apa-apa.
Tapi apakah maslahatnya itu menolak atau menerima, sedangkan anak perempuannya mau, dilihatlah ya kan. Kalau anak perempuannya sudah seneng banget, apalagi laki-laki ini agama dan akhlaknya baik, juga wanita ini mohon maaf umurnya sudah banyak umurnya kan, bukan anak gadis lagi, apalagi dia mungkin janda, ya sebaiknya kalau anak perempuannya mau, walinya jangan menolak. Kasihan juga kan, kalau dia di posisi wanita ini gimana juga? Dia benar-benar pengen nikah. Tapi kalau mungkin anak perempuannya ini ya mau ya karena niat orang itu ganteng, duitnya banyak, pejabat tinggi di migas, terus bapaknya nolak misalnya, jangan pak, masih kecil ini mas, maaf. Padahal anak perempuannya mau kan, ya boleh menolak. Walinya boleh menolak, karena bisa saja karena saking mudanya wanita ini belum bisa dewasa dalam memutuskan perkara, hanya melihat secara zahirnya enaknya. Baik. Kemudian berikutnya, wala yahillu lil muslimin an yahsuba ala khitbati akhi. Tidak halal bagi seorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Wala yakhtub birrajul ala khitbati akhi. Dan janganlah seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya, hatta yadrukal khatibu qablahu, hingga orang yang melamar sebelumnya meninggalkan, au ya'dzana lahu khatib, atau orang yang melamar sebelumnya itu memberi izin kepada